Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita melanjutkan kembali kajian kita pada Kitabut Tauhid. Dan hari ini kita masuk pada subbab beberapa perkara yang dilakukan sebagian orang yang tidak menyadari itu kesyirikan. Padahal boleh jadi yang dilakukan itu salah satu sarana menuju kepada syirik. Ada beberapa perbuatan yang berkisar antara syirik besar dan syirik kecil, sesuai dengan apa yang tertanam di dalam hati pelakunya. Jadi ketika ada sebuah sarana, apakah nanti menjadi syirik besar atau syirik kecil, tergantung kepada isi hati, niatnya apa. Dan sejalan dengan perkataan dan perbuatan yang dilakukannya, apa yang diniatkan, apa yang diperbuatnya, itu nanti yang menjadi apakah ini syirik atau tidak. Banyak orang yang melakukannya padahal ia tidak mengetahui hakikatnya dan bertentangan dengan akidah atau menodai kemurnian akidahnya, karena mereka terbawa oleh para pendusta yang melakukan tipu muslihat dan penyeru kesesatan. Nabi SAW telah mengingatkan umat beliau dari hal-hal yang tersebut. Di antaranya, 1. Memakai gelang atau benang dengan maksud menolak atau mengangkat bala. Sekarang benang-benang itu sudah berubah, bukan hanya sari benang saja Bapak Ibu. Kalau di zaman Rasulullah, benang diuntai, kemudian dikalungkan atau diikatkan di tangan atau dibawa, diikat di suatu benda. Kembali kepada niat. Bapak-bapak ketika pernah berhaji barangkali si pembimbing mengatakan, kopernya Pak ikat pakai tali. Ada Pak yang ikat itu Pak? Diikat tali sampai kencang benar? Kira-kira apa itu Pak? Ikatan itu syirik apa enggak? Apa tujuan Bapak? Biar nggak bisa dibuka nanti di pesawat, nggak ada orang nakal. Kalau tahu buka pasti sulit. Jadi tujuan Bapak di situ apa? Keamanan, halal. Seseorang mengikat barang, mengikat benda, halal. Tapi ketika dia merubah niat bahwa seakan-akan dengan ikatan itu akan aman, maka perbuatan itu menjadi syirik. Dan itulah yang terjadi di zaman dahulu. Ini termasuk perbuatan jahiliyah dan ia termasuk syirik. Meskipun belum sampai kepada besar, tapi masuk pada syirik kecil. Yang mungkin naik ke derajat syirik besar menurut keyakinan yang ada. Dan apa yang ada di dalam diri dan perbuatannya. Apa artinya? Tidak boleh kita menggantungkan sesuatu dengan benda. Yang benda itu kemudian seakan-akan mengandung manfaat untuk suatu menolak, bala dan seterusnya. Maaf, ini sepele dari para pedagang. Di lacinya pedagang ada bawang merah di sana Pak. Lalu ngomongnya apa? 1, biar penglaris. 2, biar duit yang ada di kotak di laci ini enggak diambil tuyul. Jadi duitnya aman. Ini kira-kira apa ini Pak? Sama saja. Ini perbuatan syirik. Yang kalau itu diyakini betul-betul saya selama dagang, sepanjang masih ada bawang merah di sana, pokoknya setiap pagi pasti saya masukin bawang merah. Alhamdulillah aman. Nyebut Alhamdulillah Pak. Tapi yakin dengan bawang merah. Ini sebuah subhanallah. Kejadian nyata yang banyak dilakukan bukan orang kafir, orang Islam. Kenapa? Karena percaya kebiasaan nenek. Coba kalau suruh dibuang, buang bawang merah itu. Waduh, nanti gimana kalau dibuang? Nanti begini, dulu pesan kakek nenek saya begitu dari dulu, aman kok. Saya nggak punya tujuan apa-apa. Lah kalau nggak punya tujuan apa-apa, buang dong. Jangan, nanti kalau dibuang gimana? Berarti ada tujuan. Keyakinan batil berdasarkan pengalaman nenek moyang yang tidak berdasarkan dalil. Buang. Tapi memang untuk membuang kesirikan seperti itu Pak, sulit Pak. Kecuali orang itu betul-betul mau belajar. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, mari kamu ikuti. Ayo kita ikuti. Apa-apa yang telah Allah turunkan. Dari mana? Kitab Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, bahkan kami hanya akan mengikuti
kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami, bapak-bapak kami, orang-orang tua kami yang dari dahulu sudah melaksanakan ini. Maka Allah kritik di ujung ayatnya, apakah sekiranya kakek nenek moyangmu itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga adat istiadat jahiliyah yang tidak sesuai dengan akidah dimasukkan ke dalam akidah. Akhirnya menjadi apa? Ini na'udzubillah. Penolak baru udah banyak, Pak. Lebih modern lagi apa? Ayat kursi, kaligrafi, tempel di ruang tamu. Ngusir setan. Yang punya rumah gak pernah bisa baca ayat kursi. Dan ini nyata, Pak. Subhanallah. Diletakkan di dashboard mobil. Ada apa? Tasbih di sana. Kenapa? Setan gak masuk adanya tasbih di sini. Memang tasbih apaan? Maka ketika dia memakai tasbih dan seterusnya, nanti masuk pada kategori tamimah. Maaf, kalau tasbih itu punya kekuatan, dianggap tamimah. Apa itu tamimah? Ini poin yang kedua, yang sering digunakan manusia, tetapi sesungguhnya ini bagian kesyirikan. Tamimah adalah untaian manik-manik yang biasa dikalungkan oleh orang-orang Arab di leher anak-anak mereka untuk menjaga mereka dari tatapan pandangan mata yang jahat, penyakit ain, atau dari kedengkian, atau dari penyakit-penyakit yang lain. Dan dari nama ini tamimah, mereka berharap Allah menyempurnakan. Karena tamimah secara kata dasarnya dari bahasa Arab yutimma, menyempurnakan, tamam, sempurna. Jadi apa tujuan orang pakai manik-manik, kemudian dipakai, dikalungkan, digelangkan, atau dikantongin, di kantongnya, di tempat makan dan seterusnya, supaya orang-orang yang mengenakan itu aman dengan untaian. Aman dari apa? Dari penyakit. Kalau tadi aman dari gangguan-gangguan, sekarang aman dari penyakit. Siapa yang melindungi kita dari penyakit, Pak? Allah pelindung kita. Allah penolong kita. Gak akan ada suatu madarat, penyakit apapun menimpa kita kecuali atas izin Allah. Bukan karena gelang, bukan karena manik-manik, bukan karena kalung, bukan karena sendal kesehatan atau apapun namanya. Itu tawakalnya kepada Allah, gantungkan kepada Allah, jangan kepada benda. Tapi kalau memang teruji bahwa benda yang ada manik-maniknya itu dengan nama batu-batu apalah namanya, dan betul-betul teruji secara klinis, teruji secara modern, teruji secara penelitian, itu ada manfaat untuk tubuh, pakai. Tapi harus yakin, siapa yang menjaga kita? Allah. Ini hanya sekedar sarana. Termasuk berobat, Pak. Yang menyembuhkan penyakit kita, obat dari dokter atau Allah? Wah, dokter itu hebat, obatnya manjur, ces dong. Saya tiap sakit pasti ke dokter itu, pasti sembuh. Itu syirik kecil itu kata-kata itu. Saya ke dokter itu pasti sembuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang menyembuhkan itu dokter? Nanti pada bab berikutnya nanti tentang pengobatan, ada di bab keempat kita akan bahas. Intinya, tidak boleh kita bergantung dengan benda apapun, dengan makhluk apapun yang menganggap bahwa itu membuat kekuatan, membuat kita kebal, terhindar dari penyakit dan seterusnya. Maka jika itu dilakukan, dia telah masuk berbuat tamimah. Maka Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah, itu semuanya adalah syirik. Apa itu ruqyah? Tapi ruqyah yang batil. Ruqyah yang bacaan-bacaannya tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ruqyah itu batil. Apalagi ruqyah dengan sarana-sarana. Ada ayam harus warna hitam, halus telur bebek sekian, harus ada kambing, di ruqyah penyakitnya pindah ke makhluk, ke binatang, ke telur dan seterusnya. Maka itu syirik. Kemudian tamimah, menggantungkan manik-manik yang kemudian tadi dijadikan gelang, kalung atau apapun, dengan tujuan dia bisa menolak dari segala penyakit. Itu pun syirik. Dan watiwalah itu juga syirik. Dan tiwalah itu juga syirik. Apa itu tiwalah? Bahasa keren kita di sini susuk, Pak. Pelet.
Ada kan orang yang pakai susuk-susuk, Pak? Apa tujuannya? Biar wajahnya lebih cemerlang, seakan-akan apa? Terlihat cantik, terlihat keren, menarik. Itu kan namanya susuk, tiwala, pelet, atau sesuatu ramalan-ramalan, amalan-amalan yang bisa digunakan untuk menarik hati orang. Apa namanya? Pelet kan, Pak ya? Ya seperti itu. Mau susuk mau apa? Itu namanya tiwala. Itu haram. Itu syirik. Dan dari sahabat Uqbah bin Amir secara marfu juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Barang siapa yang menggantungkan tamimah tadi, menggantungkan sesuatu, terlindungi dengan tamimah, dengan manik-manik yang dibuat jadi untayan, maka ini masuk dalam kategori syirik. Tabarruk atau ngalap berkah, baik itu dari pohon, dari batu, dari peninggalan perbudakan purbakala, dari bangunan-bangunan. Dan maaf Pak, ngalap berkah di zaman Rasul sudah biasa terjadi. Bagaimana ngalap berkahnya? Ngalap berkah dari Rasul. Terkadang sahabat apabila Rasul berwudu, masih ada sisa bekas wudu, mereka berebut dari bekas air wudu Rasul. Ada barokahnya? Ya, Rasul masih hidup dan didoakan oleh Rasul. Bagaimana sekarang? Ada kiai, ada ulama, ada ustadz, wudu, rebutan bekas air wudunya diminum. Apa namanya ini? Ngalap berkah. Sama, tapi tujuannya beda. Rasul orang yang betul-betul Allah muliakan. Dan Rasulullah membiarkan itu karena memang Rasul punya keberkahan. Atas izin Allah. Apakah dicontoh oleh makhluk? Apakah setelah Rasul wafat Abu Bakar berbuat demikian? Umar berbuat demikian? Tidak. Apakah mendatangi kubur-kubur Rasul lalu ngarap berkah dari tanah kuburan itu? Bagaimana di negara kita Pak? Ada kiai yang terpandang meninggal, lari ke kuburannya, ngambil tanah, taruh di rumah. Ini apa? Ngalap berkah. Ini kuburannya, tanahnya kiai. Ini ada berkahnya. Dan bermacam-macam. Maka perbuatan-perbuatan itu jelas-jelas syirik yang ternyata banyak dilakukan. Dah dikasih nikmat, murni tauhid, bersih dari syirik, malah mau syirik lagi. Itulah perbuatannya orang-orang yang baru masuk Islam, ikut perang bersama Rasul, lepas dari syirik, minta syirik lagi. Apa tadi mintanya sama Rasul? Buatkan kami suatu pohon, yang ini pohon jadikan berkahnya, ngalap berkah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi umat-umat sebelum kamu. Itulah tradisi yang batil. Maka tadi Allah katakan, apabila tradisi itu keluar dari ajaran Islam, tinggalkan. Tapi mohon maaf, untuk meninggalkan tradisi itu berat atau super berat Pak? Luar biasa. Bahkan yang sekarang ada bagaimana? Ini lestarikan budaya bangsa. Ini warisan leluhur. Ini jadi aset wisata. Duit lagi yang dipikirin. Dunia yang dipikirin. Kesirikan sampai innalillahi, akidah digadaikan. Rusak akibat dunia. Obat itu ada berapa macam Pak? 1. Obat melalui Al-Quran, Asy-Syifa. Bukankah Allah firmankan di surat 17 ayat yang ke-82? Dan Allah telah turunkan dalam Al-Quran, Quran itu syifa, obat dan rahmat bagi orang beriman. Maka tidak menambah untuk orang dolim Quran itu kecuali kerugian. Orang dolim kalau dibacakan Quran itu pada nggak suka Pak. Orang Islam kalau ini Quran ternyata memojokkan dirinya, nggak menguntungkan dunianya, nggak bakal mau ayat seperti itu Pak. Dan sudah nyata Quran itu sifat. Lalu bagaimana Quran jadikan sifat? Ruqyah dengan Quran. Apa? Semua ayat Quran itu ruqyah. Tapi Rasulullah mencontohkan ruqyah ayat-ayat pendek yang gampang dipahami oleh setiap umat Islam. Coba ada nggak orang Islam nggak baca, nggak hafal surat kulhu? Surat kulhu ya Pak ya. Sebetulnya surat apa sih Pak? Kenapa ya di Indonesia kok suratnya kulhu jadinya ya Pak ya? Karena awal ayatnya kulhu Allah. Kulhu itu kan katakan dia. Kok ada surat katakan dia ya? Surat Al-Ikhlas jadikan ruqyah. Al-Falaq, An-Nas sudah katakan jadikan itu.
Al-Fatihah. Nggak mungkin ada orang Islam nggak hafal Fatihah, nggak bakal hafal Al-Ikhlas, nggak bakal hafal Al-Falaq, An-Nas. Ini 4 ini pendek-pendek, nggak mungkin nggak hafal, Pak. Ada Ustaz nggak hafal juga, kebangetan orang ini. Ini 3 ayat favorit yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ruqyah. Maka Bapak Ibu tiap pagi petang pasti ruqyah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Betul? 3 kali. Bapak selesai sholat, dikir, ayat kursi, Al-Ikhlas minimal. Ruqyah. Nah, bagaimana kalau Anda sakit? Baca ayat itu, tiupkan ke tangan. Lalu usap di bagian yang sakit. Tapi maaf, yakinnya harus di sini. Jangan cuma agak-agak yakin, jangan. Tiupkan, lalu apa? Tempelkan di bagian yang sakit. Di mana bagian sakit? Letakkan. Berdoa sama Allah. Allahumma rabban nas. Washfi. Anta syafi. La shifa'an illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqam. Adhibil ba's ya Allah. Adhibil ba's ya Allah. Minta sama Allah. Wahai Allah, Engkau Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitku ya Allah. Engkau yang telah menciptakan penyakit. Tidak ada kesembuhan yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Ya Allah, sembuhkan penyakitku dengan kesembuhan sempurna yang tidak membawa penyakit. Ini salah satunya, Pak. Sayangnya umat Islam jarang. Kalau sakit pasti dokter yang kepikiran. Rumah sakit. Coba kenapa orang Islam pada bikin asuransi kesehatan, Pak? Biar kalau sakit gampang dirawat. Loh, Allah kok. Ustadz apa nggak boleh? Boleh sepanjang halal sesuai dengan syar'i, silahkan. Kenapa? Sesungguhnya penyembuh utama itu adalah Rasulullah menyembuhkan dengan riqah, Pak. Dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Yang menyembuhkan itu Allah. Yakinlah penyembuh kita bukan obat. Itu sarana. Penyembuh kita bukan melalui dokter. Itu sarana. Kalau cocok, sehat, sembuh. Kalau tidak, wallahu a'lam. Insyaallah kita akan masuk pada bab poin keempat dari bab yang sarana-sarana kita bisa mengandung kesyirikan. Nanti ada bahasan sihir, perdukunan, dan yang lain. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.